Oleh karena itu positif ketika mereka ya 56 itu menjadi ASN dan mestinya didaya gunakan ya untuk pemberantasan korupsi di kepolisian. Dan itu kalau bisa terjadi dan kepolisian hebat dalam konteks pemberantasan korupsi dan bisa mengalahkan KPK, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada, di Pantai Patimban ini, di area Pelabuhan Internasional Patimban, saya akan bicara santai terkait dengan persoalan politik yang sedang hangat di Republik ini. Nah, ini apa? Soal pemecatan 56 pegawai KPK oleh KPK. Nah, ini menjadi sesuatu yang kabar duka ya bagi bangsa ini. Karena kita tahu bahwa TWK itu banyak hal-hal yang aneh, banyak kejanggalan, bahkan cenderung akal-akalan. Itu temuannya Komnas HAM dan Komisi Ombudsman Republik Indonesia. Lalu juga keputusan MK juga ada, keputusan MA juga ada, tetapi tetap mereka dipecat oleh KPK. Dan yang menariknya lagi adalah Pak Kapolri meminta persetujuan Presiden untuk mengangkat mereka sebagai ASN di Kepolisian Republik Indonesia, dan Presiden sudah setuju. Ini bagi saya lucu mestinya Pak Presiden sebagai orang nomor 1 di Republik ini mestinya mengikuti rekomendasi dari Komnas HAM dan Komisi Ombudsman Republik Indonesia itu. Kenapa menjadi penting? Karena itulah sebenarnya hubungan antar lembaga ya, saling menjaga dan saling menghormati itu. Tetapi memang saya tidak tahu apakah Presiden punya pertimbangan lain. Yang pasti kita mesti apresiasi kepada Pak Kapolri ya, yang telah berinisiatif untuk merekrut mereka semua. Karena itu bagian daripada penghargaan kepada mereka yang dipecat tersebut, bahwa mereka adalah penyidik-penyidik senior, penyidik-penyidik terbaik penyidik-penyidik yang berpengalaman, penyidik-penyidik yang sedang menangani banyak kasus besar di Republik ini, justru disingkirkan di KPK dan ingin direkrut oleh pihak kepolisian. Ini menarik. Kenapa? Karena bagaimanapun ini menjadi penting. Nah, kalau kepolisian merekrut mereka 56 pegawai KPK yang dipecat oleh KPK itu tentu akan memperkuat barisan pemberantasan korupsi di Kepolisian Republik Indonesia. Itu menjadi penting. Karena selama ini, mohon maaf ya, lahirnya KPK itu karena institusi-institusi penegak hukum seperti kejaksaan lalu juga kepolisian itu tidak bagus. Tidak berjalan sebagai mestinya, makanya dibentuklah KPK sebagai lembaga ad hoc. Nah, cuma persoalannya kan KPK-nya juga sekarang banyak pemain di situ KPK-nya juga dirusak, KPK-nya juga dilemahkan dan dibunuh. Dan ini menjadi persoalan. Oleh karena itu positif ketika mereka 56 itu menjadi ASN dan mestinya didaya gunakan ya untuk pemberantasan korupsi di kepolisian. Dan itu kalau bisa terjadi dan kepolisian hebat dalam konteks pemberantasan korupsi dan bisa mengalahkan KPK, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena institusi kepolisian itu institusi utama sebagai penegak hukum. Jadi nanti kalau kepolisiannya sudah bagus ya, sudah amanah sudah baik, kejaksaannya sudah bagus, sudah amanah, sudah baik juga, maka KPK tidak diperlukan. Hari ini kan belum. Kepolisiannya masih belum bagus, masih jauh Kejaksaannya juga masih belum bagus, lalu pengadilannya juga sama, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan hukum juga banyak persoalannya Oleh karena itu kita ingin kepolisian itu didorong untuk bisa menegakkan hukum secara adil, transparan, dan memihak kepada rakyat dan kebenaran. Nah, mudah-mudahan ya mereka mau mengabdi di institusi kepolisian itu, karena bangsa ini butuh mereka Mereka sedang terdolimi, mereka sedang disingkirkan. Kalau kepolisian itu merekrut mereka, itu menjadi hal yang positif. Apakah mereka mau? Kita tunggu saja. Tentu kita ingin bangsa ini bersih dari korupsi. Kita ingin bangsa ini korupsinya
paling tidak bisa diminimalisir, karena kalau hilang semuanya tidak mungkin, dikurangi lah. Agar apa? Agar orang itu atau pejabat itu tidak seenaknya korupsi, agar tidak seenaknya merampok dan menggarong uang negara itu. Hari ini kan kita melihat mereka seenaknya menggarong uang negara. Ya, oleh karena itu ya mereka yang 56 pegawai KPK itu mestinya mau untuk bisa mengabdi di institusi kepolisian. Untuk apa? Untuk memberantas korupsi di lembaga tersebut. Kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan citra kepolisian juga dalam penegakan hukum juga menjadi baik. Nah, kalau itu terjadi, maka ada sedikit secerca harapan bahwa institusi kepolisian akan menjadi institusi yang sedikit demi sedikit akan berubah lebih baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi evaluasi kita bersama bahwa proses penegakan hukum itu mesti adil, jangan dimainkan. Dan ini kita melihat ketidakadilan di KPK ya, lalu banyak persoalan di KPK, dan hari ini mudah-mudahan institusi kepolisian mau berubah ya, dengan merekrut 56 pegawai KPK itu ingin bisa menegakkan keadilan, pemberantasan korupsi yang bagus, sehingga kita ingin melihat Indonesia itu bersih gitu, orang-orang pejabatnya juga amanah. Nah, ini yang kita inginkan dan kita harapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.